Udah asing lah ya sama novel Bandung After Rain itu. Nah, tapi aku yakin beberapa dari kalian pasti belum tahu nih sama novel When the Rain Meets Hema ini. Maka dari itu, hari ini aku bakal mengulas novel When the Rain Meets Hema. Biar kalian tahu apa sih bedanya novel Bandung After Rain dan When the Rain Meets Hema. Tapi sebelum mengulas ke isi cerita novel ini, kita kenalan dulu yuk sama novel ini. Novel When the Rain Meets Hema ini adalah hasil karangan dari Wulan Nur Amalia. Dan buku novel ini diterbitin oleh Black Swan Books. Dia terbitnya di Jakarta tahun 2025 bulan April. Dan yang aku pegang ini itu cetakan pertama loh. Nah, untuk harganya kalian itu bisa dapatkan di sekitar Pulau Jawa itu harganya 129.000. Kalau misalkan di buku sebelumnya kita kan dapat POV-nya dari orang ketiga ya. Jadi di buku yang ini kita dapat POV dari Hema Chandra. Kita masuk ke sinopsisnya. Kalau kata Hema Chandra, biarkan dia menulis hal-hal yang terlewat dari buku yang sebelumnya sudah indah itu, tentang perasaannya, tentang kisahnya bersama gadis cantik Rania di Bandung, dan kisah persahabatannya bersama manusia setengah alien yang diberi nama Barudak Babandungan. Jadi di buku ini dikisahkan bagaimana suka dan dukanya Barudak Babandungan yang ingin membuat band, tentang masalah konflik internal dari Hema Chandra dan Jano karena Rania, dan gimana rasanya jadi Hema Chandra ketika pikirannya kalut tapi ditambah kalut dengan berita kepergian orang tersayangnya. Tapi rasanya semua usaha Hema Chandra ini tuh sia-sia di saat Jano ini deket sama Rania. Setelah egoisan yang menyebabkan Barudak Babandungan hampir bubar, mereka pun mengintrospeksi diri satu sama lain, dan akhirnya buku When the Rain Meets Hema ini ditutup manis dengan akhir yang bahagia dari Hema Chandra dan Rania, juga akhir yang bahagia dari karir Barudak Babandungan. Inti tema dari buku ini kalau sebenarnya Hema Chandra ini gak sepenuhnya salah dan Rania juga gak sepenuhnya benar. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kan, di buku ini alurnya apa sih? Maju, mundur, atau campuran? Nah, di buku When the Rain Meets Hema ini alurnya campuran. Jadi ada saatnya Hema Chandra ini nge-flashback kejadian yang udah terjadi, dan ada saatnya kejadian itu maju lagi sesuai runtutannya. Kalau latar di cerita ini kayaknya nggak usah ditanyain nggak sih? Di sini aja udah terlihat jelas Bandung, hujan, dan Rania adalah romantisasi kehidupan. Jadi udah jelas latarnya di novel ini itu di Bandung. Latarnya di Bandung, dan lebih spesifiknya saat hujan. Kalau tokohnya ada banyak banget. Nah, aku sebutin beberapa di antaranya ada Hema Chandra, Rania, Jano, Nathan, dan juga Revan. Kelima tokoh ini pastinya punya sifat yang berbeda-beda. Rania, dia sebenarnya penyabar. Tapi kalau misalkan dia udah kecewa, dia tuh susah banget ngelupain kekecewaannya itu. Oh ya, dan Rania ini suka hujan. Kalau Hema Chandra, dia tuh pekerja keras. Dia tuh mau mengusahakan apa yang ingin dia usahakan sampai dia dapet gimana pun itu caranya. Kalau ditanya hal apa yang disukain sama Hema Chandra, jawabannya gampang. Dia suka hujan dan Rania. Selanjutnya Jano. Jano ini tipe-tipe cowok penyabar yang ikhlas kalau misalkan emang sesuatu itu tuh nggak buat dia. Tapi minusnya Jano ini suka ngambil keputusan pas marah. Jadi keputusannya tuh suka ngawur. Terus ada Nathan. Nathan ini yang paling kocak di antara Barudak Babandungan. Dia tuh yang paling bisa bikin suasana cair, yang paling bisa bikin semua orang ketawa dengan celetukannya tuh yang aneh. Selanjutnya ada Revan, si cowok yang mulutnya tuh paling lemes. Bukan lemes cepu, tapi dia bisa dapat segala informasi dari teman-teman yang lain. Kawan tuh pengen nyampein kalau ujian yang datang ke kehidupan kita ini bukan sekedar ujian, melainkan cobaan sabar yang dikirim Tuhan untuk mengetahui apakah kita sanggup untuk
menghadapi ujian itu sampai mendapat hadiah dari semesta yang paling indah atau berakhir menyerah? Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan di novel ini. Kelebihannya kalau dari aku pribadi, buku ini tuh bahasanya tuh santai, mudah dipahami, dan ada beberapa ilustrasi yang memudahkan kita untuk memahami alur cerita atau apa sih situasi yang sedang terjadi. Selain itu, covernya juga menarik. Lihat aja siapa sih yang matanya nggak tertuju sama cover si cantik ini. Tapi kan di dunia ini nggak ada yang sempurna ya, jadi buku ini juga pasti punya kekurangan dong. Menurut aku, kekurangan dari buku ini tuh ada beberapa kalimat bahasa daerah, terutama bahasa Sunda. Jadi mungkin buat kalian yang bukan orang Sunda agak nggak ngerti ya, jadi kalian tuh kayak harus effort buat buka Google Translate buat yang pengen tahu artinya. Buku ini tuh cuman bisa kita dapetin di masa pre-order. Tapi terlepas dari pendapatku soal kekurangan buku ini, menurut aku buku ini tuh seru banget dan gak cuma romance biasa, ini tuh mengajarkan kita banyak hal.